Jadi pada hari ini kita ada kunjungan dari adik-adik kampus Citra Bakti dalam rangka kegiatan untuk sharing tentang modul ajar pada kurikulum Merdeka. Terima kasih. Mungkin sebentar akan dilanjutkan oleh adik-adik semua. Saya sedikit menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini, saya hanya ditelepon oleh anak saya ini, dan memang jaringannya kurang bagus juga, sehingga tujuannya itu dengarnya kurang jelas. Lalu sebenarnya harus ada surat juga, tetapi katanya surat itu nanti dari belakang. Tidak apa, kami siap membantu adik-adik, di mana tujuan kamu hari ini adalah untuk seri modul ajar seperti yang disampaikan oleh Bu Asin tadi, dan kegiatan ini sangat bermanfaat, di mana kita bisa saling berbagi, berkolaborasi antara adik-adik, berkolaborasi antara sekolah ini. Dan yang berikut saya perlu menyampaikan terima kasih karena adik-adik sudah memilih sekolah ini sebagai tempat untuk kalian bisa datang berkunjung dan bisa berbagi tadi. Untuk itu selanjutnya kesempatan seluas-luasnya kami berikan kepada adik-adik yang akan memberikan atau menyampaikan modul ajar. Selamat pagi kita semua. Yang saya hormati kepala sekolah Islam Negeri 1 Cirebon, yang hormati para dewan guru dan juga yang saya kasihi teman-teman dari SDK Cirebon. Yang pertama sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kita karena kita boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini dengan selamat. Jadi untuk selanjutnya dalam sharing ini kami bagi dalam 3 sesi. Yang pertama itu ada pemaparan materi, yang kedua itu ada sesi diskusi atau di sini meminta masukan dan saran dari guru untuk pembuatan modul yang ke depan itu. Dan yang ketiga itu kesimpulan dari kegiatan kita. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita, kita sambil para penasihat yang terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan lagi kepada Sika untuk memaparkan materi. Lalu selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu pemaparan modul ajar. Jadi modul ajar ini kami buat untuk sebagai bekal kami ke SMPN 1 Cirebon, di mana nanti setelah pemaparan ini kita akan meminta masukan atau mungkin pengalaman lebih dari Bapak Ibu guru yang ada di sini mengenai modul kami. Jadi dalam modul kami ini, yang pertama itu berisi mengenai informasi umum, yang dimana di dalam informasi umum ini tertera nama penyusun, institusi, mata pelajaran, materi pokok, jenjang sekolah, fase atau kelas, tahun pelajaran, semester, alokasi waktu, jumlah pertemuan, model pembelajaran, strategi pembelajaran, target peserta didik, karakteristik peserta didik, jumlah peserta didik, pengetahuan atau keterampilan persyarat. Dan yang berikutnya, profil belajar Pancasila, sarana dan prasarana. Jadi ini merupakan
informasi umum mengenai modul ajar. Yang berikutnya yaitu kompetensi inti. Jadi modul ajar ini mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama kita lihat bahan ajar. Jadi di dalam bahan ajar itu semua mengenai materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Lampiran yang berikutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD ini termuat beberapa soal-soal untuk mereview kembali materi-materi yang sudah kita paparkan kepada siswa. Yang berikut ada media pembelajaran, di mana di dalam media pembelajaran ini berisikan mengenai video-video pendukung dari pembelajaran yang akan kita bahaskan. Lampiran yang berikut ada asesmen, di mana di dalam asesmen ini mencakup beberapa kisi-kisi soal, juga dengan soalnya, kemudian dengan kunci jawabannya. Jadi sekian saja pemaparan modul dari kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ada siswa kita yang sudah memaparkan modul ajar. Waktu selanjutnya ini saya berikan kesempatan kita masuk pada sesi kedua, itu diskusi. Jadi pada kesempatan ini saya meminta kepada guru-guru, di mana kami minta guru-guru untuk memberikan saran dan juga kritik dari modul yang sudah kami buat. Karena di sini kami masih dalam belajar. Modul yang kami buat ini masih kurang dari yang guru-guru yang sudah buat, karena guru-guru kita lebih pengalaman dalam membuat modul. Di sini kami minta guru-guru untuk memberikan saran dan masukan yang bisa mendukung modul kami. Jadi kedepannya kami bisa membuat modul ini menjadi lebih baik lagi. Masukan atau saran, atau mungkin di modul ini masih kurang ya, atau ada yang perlu kami tambahkan lagi dari guru-guru. Saya sangat baik sekali punya alur isi modul ajar di tempat ini, dan juga menjadi satu masukan tersendiri untuk kami para guru yang sudah lama mengajar, bagaimana menyiapkan modul ajar dengan struktur isi yang baik dari awal sampai akhir. Saya sepintas lihat ini luar biasa, berikan apresiasi yang cukup untuk adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semua sebagai media pembelajaran dan dia akan menjadi guru yang profesional di masa depan. Kita semua bekerjasama sehingga peserta didik yang nanti kita bertemu setiap hari, mereka masuk dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan bersama dengan kita. Mungkin itu komentar singkat. Selebihnya mungkin guru IPA yang memberikan komentar sehubungan dengan materi baik. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Pak yang sudah memberikan masukan. Jadi ini modul ini kami masih belajar sama membuatnya, karena kami juga belum paham. Jadi terima kasih kepada yang sudah memberikan masukan. Mungkin ada guru-guru lainnya. Baik, minta maaf mungkin sekedar tambahan dari saya. Yang saya tahu dalam modul ajar itu biasanya disertakan dengan elemen yang mau dicapai dalam materi ini. Elemen apa? Umum, tapi di bawah nanti di bagian bawahnya lagi dijelaskan elemen apa. Kan minta maaf, saya guru bahasa Inggris, jadi kalau kami biasanya dalam satu materi biasanya elemen yang mau dicapai berbicara, menyimak,
langsung dijelaskan, oh ini fase ini biasanya langsung dijelaskan dia punya elemen yang mau dicapai itu apa. Di elemen yang mau dicapai itu ada eksplorasi, desain merancang, produksi, kalau mata kuliah apa materi apa tuh? Sistem pencernaan ini elemen apa yang mau dicapai. Di bawah sarana prasarana itu yang mau tambah dengan elemen. Itu PDF kan? Bisa ke ini apa bodo. Ruang kelas tidak perlu ya. Ruang kelas cukup alat dengan bahan saja gitu. Alatnya apa yang mau dibelajar ke ruangan kelas itu? Alat itu misalnya yang kamu bawa apa? Misalnya lektor, terus spidol, terus jaringan tidak perlu, jaringan internet. Kalau memang di sekolah tidak ada internet, kamu mau apa? Kalau mereka belajar sesuaikan itu. Kalau di malam hari kan seru ya. NTPD itu masuk bahan, video itu maksudnya bahasa bahan, terus Mungkin maksud dari Bu Asti itu di situs sarana prasarana kalian ada bilang bahan, satunya alat terdiri dari apa, yang dua bahan. alat dan bahan. gambar cara yang disiapkan itu bisa ikut coba gambar. Kemudian bahan ini kita siapin pencernaan makanan yang kita pelajari pertama itu sumber-sumber satu makanan. Kita bisa menyuruh siswa ke bawah ke bawah ubi, bawa beras, bawa kacang, bawa pisang, atau bawa sayur. Yang kita bisa pisahkan, oh makanan yang mengandung tepung atau bawa mida itu apa, makanan yang mengandung protein atau bisa juga bawa dengan air. Itu tentang bahannya. Itu yang simpel-simpel saja yang ada di sekitar kita. Daripada kita suruh anak beri lagi mengeluarkan mana yang itu di desa itu siapa yang simpel. Itu untuk alat dan bahan. Kemudian untuk pertemuan itu pas belajar pelajaran itu untuk yang awalnya masih identitas ya. Ini belum masuk ke modul ajar, ini masih identitas. Itu sudah pas. Alat dan bahan saja digabung, alat dan bahan. Buat bisa diskusi belajar alat itu bagaimana? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang besar. Mungkin pertama saya menyampaikan terima kasih untuk ada dari Citra Bakti sudah datang untuk berbagi modul ajar untuk kami di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 JDUU. Menurut saya secara pribadi apa yang sudah dipaparkan itu hampir mencapai sempurna karena alurnya itu memang sama seperti yang dipaparkan, tapi untuk isi materinya itu kembali kepada masing-masing mata pelajaran karena tidak semua mata pelajaran itu sama. Terus yang kedua untuk sarana prasarana itu tergantung kebutuhan setiap KBM kita di dalam kelas di PDCP yang akan kita capai. Macam seperti yang disampaikan oleh adik-adik tadi itu mungkin seperti jaringan internet dan lain hal itu karena tidak semua sekolah kan punya jaringan internet. Jadi disaran saja kalau bisa cukup LCD atau proyektor dengan laptop saja sebagai media. Karena kalau video itu kan kita bisa buat. Yang ketiga, step yang ketiga itu kalau Selama video pembelajaran dapat menyimpulkan fungsi organ. contoh dalam suatu kegiatan kami mungkin kita bisa tahu karakter atau peserta didik. Kalau toh yang ketiga itu mungkin anak-anak baru bisa capai dan kita cukup buat dua sesuai dengan kemampuan peserta didik. Itu kembali kepada kita masing-masing. Karena pembelajaran ini kan bukan seperti dulu K13 yang materinya habis di kelas itu, tapi macam materi yang seperti ini kan bisa dibawa di fase di dalam satu fase, tetapi di kelas yang berbeda itu bisa berlanjut. Kalau Anda belum paham sampai di mungkin TP yang ketiga itu ya pada modul ini buat di TP yang kedua sampai kedua, mungkin di kelas yang berikut buat lagi untuk
yang TP yang ketiga itu mungkin seperti itu. Karena jadi proses pembelajaran kan selama satu fase. Jadi anak belum bisa mampu di kelas 7, ya, apa yang kita ingin capai kita bisa bawa ke kelas 8 lagi sampai mereka mampu memahami. Jadi bukan seperti dulu yang ke-13, kalau materi ini habis di kelas 1, berarti kalau entah anak itu paham atau tidak paham, masuk kelas 2 materinya sudah berbeda. Tapi kalau guru merdeka itu kalau anak yang paham itu, dia bisa berlanjut sampai di kelasnya. Bisa mengajar. Jadi kembali kepada masing-masing saya dengar. Jadi maksud kalau kami dari pelajaran itu bisa mengomentari materi tentang isinya, tapi kalau untuk alurnya itu kami bisa memberi masukan pada adik-adik. Kalau untuk sudah masuk di intinya itu memang tergantung pada kebutuhan masing-masing. Jadi pemahaman kami selama ini itu kami mengira bahwa materi ini tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 tujuan kami yang kami dan pemahaman kami itu dikirakan misalkan dan 3 tujuan pelajaran itu harus diselesaikan di kelas itu ternyata bisa berlanjut di kelas yang berikutnya ketika Materinya sudah selesai. Mungkin saya tambahkan sedikit di ini posisi soal ini sepertinya siswa untuk tes sumatif di akhir kelas. Tapi saya melihat di atas itu sepintas itu seperti ada 3 tes yang digunakan. Ada asesmen formatif, sumatif dengan diagnostik. Itu tetapi apa yang ditulis di atas itu tidak dibuat di bawah. Itu kan hanya ada penilaian penilaian itu hanya penilaian sumatif sebenarnya. Tapi tadi di atas kan ada dibuat di bawah itu ada 3 penilaian yang digunakan. Saya tidak asesmennya. Jadi kalau buat di atas ada 3 asesmen, nanti di lampiran untuk formatnya itu kan 3. Karena penilaian itu kan bisa dihafal saat kita KBM bisa tapi kalau ada mereka buat seperti pilihan kanan itu biasanya penilaian ada di akhir 3 pembelajaran. Ada juga penilaian formatif itu penilaian yang saat kegiatan berlangsung. Kita sementara mengajar, kita minta anak untuk apa menginvestasikan jumlahnya sudah bagus. Terus kita sementara belajar ada anak yang untuk bertanya, bertanya itu pilihan kebahagiaan sudah masuk. Saat kita kegiatan KBM kita melihat 1-2 pertanyaan dan asumsi siswa yang menjawab sebentar sudah masuk saat kita. Tapi kalau yang dijelaskan tadi ini penilaian di atas itu diterangkan ada 3 jenis penilaian. Tapi di bawah yang di lampiran itu hanya penilaian di akhir kegiatan karena formalnya itu hanya pilihan kanan. Modul ini cuma 3 modul tadi sudah dilengkapi dengan refleksi bahan refleksi ada di bawah. Tidak ada refleksi itu penting dalam setiap kegiatan belajar. Jangan lupa refleksi di modul aja. Di bagian bahan refleksi dulu dan peserta didik. Jadi modul ya. Biasanya di bagian refleksi itu dia muncul pertanyaan bagaimana dia refleksi kepada peserta didik dan refleksi kepada kita guru. Jadi biasanya di bagian di Pertama tadi sebelum daftar pustaka itu yang terakhir. Dia sebelum daftar pustaka. refleksi dulu, habis setelah itu baru lampiran. Refleksi itu Sebelum berarti dia bagian atasnya. refleksi dulu dengan siswa. dia dari kegiatan itu sesuai kegiatan itu dalam kegiatan setelah itu
Tidak 10. Dia biasanya rumahnya sendiri dari mana bukan refleksi. Maksudnya refleksi ini kan bisa refleksi secara kita menyampaikan siswa menyampaikan langsung dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Bisa juga kita menggunakan kuesioner atau angket mereka bisa isi. Untuk refleksi pembelajaran kita di hari berikut, mungkin hari ini refleksinya mungkin gurunya ini datang terlambat ataukah gurunya ini mungkin penyampaian atau penjelasan materi permasalahan materinya terlalu cepat atau siswa tidak terlalu memahami kan bisa masuk dalam refleksi. Hingga kalau guru baca kan dia bisa merefleksikan diri bahwa hari ini saya di sini di minggu ini mungkin bisa Pendapat juga kita untuk pembelajaran kegiatan tadi. Masuk dalam kegiatan ini. Refleksi itu setelah kegiatan terakhir. Kegiatan semuanya refleksi Langsung refleksi. terus asesmen Oh iya, seperti tadi yang dilakukan tadi rubriknya itu kan harus di slide tadi kan ada beberapa pertemuan dan materinya berbeda toh. Nah, ini usulan dari saya, mungkin satu pertemuan satu LKPD. Satu pertemuan itu satu LKPD kan materinya beda toh. Nah, kalau itu kan beberapa pertemuan hanya satu LKPD. Terus dan ditandatangani begitu. Hanya itu saja saran dari saya. Para Bapak Ibu guru yang sudah memberikan masukan dan saran untuk kami dalam pembuatan modul. Semoga masukan dan saran yang sudah diberikan ini bisa diterima dan kami perbaiki lagi modul ajar kami agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Waktu selanjutnya saya memberikan kesempatan mungkin dari kepala sekolah atau dari guru-guru lain memberikan pesan kepada kami tentang kegiatan sharing pada hari ini. Dengan kesempatan yang diberikan, saya mungkin mau menunjukkan kegiatan hari ini. Kami lembaga ini mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik dari Citra Bakti yang sudah memilih sekolah ini menjadi tempat untuk kita saling berbagi. Tadi sudah banyak hal yang kita sudah saling berbagi, baik dari Bapak Ibu guru, juga dari adik-adik semuanya. Untuk diketahui bahwa untuk kurikulum merdeka itu kami baru berjalan 2 tahun. Artinya dari waktu ini masih sangat kurang, masih harus terus belajar, dan yang menjadi salah satu ciri di dalam kurikulum merdeka itu adalah kegiatan refleksi tadi. Di situ ada refleksi untuk guru, juga untuk siswa. Setidaknya di akhir pembelajaran itu kita bisa mengetahui mungkin kekurangan kita guru itu di mana, bisa diperbaiki, juga untuk siswa yang harus diperbaiki itu di mana. Jadi itu yang menjadi salah satu ciri di dalam kurikulum merdeka. Jadi untuk keseluruhan modul ajar yang dipaparkan tadi sudah sangat bagus, dan tadi ada masukan-masukan, kiranya adik-adik kembali bisa memperbaikinya. Dan yang terakhir, kami dari sekolah ini kita semua tetap saling mendoakan agar adik-adik, anak-anak, seperti anak-anak semua ini bisa menyelesaikan studinya lancar dan sukses ke depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada sekolah yang sudah bersedia untuk menerima kami dan juga membagi pengalaman kepada kami. Di sini saya sebelum menutup saya ingin minta maaf mungkin dalam materi kami tadi ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan dengan anak ibu, kami minta maaf.
Sebelum menutup kegiatan, saya minta sama teman-teman untuk kita dalam doa.